Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Scorpio, ini adalah general reading untuk kalian Scorpio Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Di sini karena general reading jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan, berarti nggak resonate gitu aja ya. Kemudian di sini aku akan membacakan situasi 6 bulan ke depan. Dan itu adalah membaca potensi, artinya semua masih dinamis, bergantung dari dinamika atau perkembangan pikiran orang lah ya, dan langkah yang mereka pilih tentunya ya. Oke, langsung saja menuju ke pembacaan. Selain Scorpio, di sini aku melihat ada energi Sagittarius, Libra, Aries, Leo, Aquarius, Virgo, Capricorn ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Scorpio, kalau aku lihat di sini saat ini kalian itu sedang merasa lelah gitu ya. Lagi capek, lagi udah lama nih kayaknya rehat ya. Di sini kayaknya situasi soal kebanyakan sih ya, soal love life gitu ya, soal percintaan gitu. Cuman kayaknya situasi itu lumayan menyita energi kalian gitu. Jadi secara umum bisa jadi dalam kehidupan ya, dalam hidup kalian beberapa bulan terakhir ini atau mungkin 1 tahun terakhir ini, kalian itu sebenarnya sebelumnya udah berusaha berjuang gitu ya, melalui apa yang terjadi, terutama konflik dalam love life itu gitu. Tapi kayaknya beberapa bulan terakhir ini kalian memilih untuk beristirahat aja gitu. Jadi beristirahat di sini kayak pasrah gitu loh ya, kayak males memikirkan itu, memikirkan konflik atau masalah yang berbulan-bulan belakangan ini seperti tidak ada perkembangannya ya, atau titik terangnya gitu. Kebanyakan memang soal love life. Cuman kalaupun aku bilang love life itu kayaknya masalahnya buat kalian nggak simpel gitu. Karena aku di sini melihat itu lumayan menguras energi kalian gitu kan. Jadi benar-benar membawa atmosfer sendiri lah buat hidup kalian beberapa bulan terakhir ini gitu, sampai malas memikirkan itu, capek gitu ya, dan berusaha kuat aja, survive-nya itu untuk melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan hidup di sini tuh maksudnya untuk berkegiatan, bekerja gitu ya, untuk bertahan walaupun di tengah konflik atau kendala yang ada gitu. Bertahan aja dengan rutinitas yang memang harus kalian lakukan, dengan panggilan kerja gitu ya. Ya dengan panggilan kerja yang harus kalian penuhi gitu kan. Ya intinya gimana sih ketika orang lagi dilanda musibah atau konflik gitu misalkan, atau masalah yang kayaknya nggak ada titik terang gitu ya, lama-lama melelahkan gitu. Tapi mereka tetap harus melanjutkan hidup, harus bekerja. Kadang orang itu struggle gitu ya, bekerja di tengah keadaan mood yang nggak cukup baik, di tengah masalah di belakang yang mungkin agak banyak gitu bisa jadi. Jadi di sini aku melihat kalian berusaha survive dengan keadaan itu untuk tetap berjalan gitu. Cuman kayaknya di sini kalian lumayan rehat atau berhenti memikirkan sumber masalah itulah ya, dalam hal of life kebanyakan. Jadi kayak nggak mau banyak berekspektasi dan membiarkan itu mengalir aja begitu ya. Kayaknya gitu sih yang aku lihat. Nah, 6 bulan ke depan sepertinya kalau aku lihat di sini, ini bisa energi kalian, bisa energi orang yang punya situasi sama kalian ya. Cuman aku melihat mulai muncul harapan dalam hal percintaan itu gitu. 6 bulan ke depan sepertinya, apakah kalian melakukan pendekatan pada seseorang? Seseorang ini sebenarnya adalah orang yang sudah kalian cintai sebelumnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini bisa kalian melakukan pendekatan pada orang itu
ya, mendekatkan hubungan kalian, atau orang tersebut yang mendekati kalian, ya, kayak gitu. Tapi kayaknya ada unsur-unsur kasmaran gitu 6 bulan ke depan ini, ya. Oke. Kemudian di sini aku melihat ini nggak harus untuk situasi semua orang ya, tapi sebagian kayaknya ada kaitannya sama third party situation, ya. Ada pilihan lain gitu. Itu sih ya, ada pilihan lain gitu kan. Dan di sini aku melihat kayak ada yang berusaha bersabar gitu ya, maksudnya menghadapi kebingungan itu gitu loh. Kebingungan itu kayak dia masih terikat, dia terikat pada sesuatu gitu ya. Tapi dia ingin lepas gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Ada yang seperti itu tuh nggak harus energi kalian ya. Bisa jadi energi orang yang punya situasi sama kalian atau pernah punya situasi sama kalian gitu ya. Dan mungkin koneksinya masih terhubung aja gitu. Oke, nah yang aku lihat di sini memang 6 bulan ke depan seperti ada kejadian luar biasa ya. Ini nggak harus pas 6 bulan sih ya. Bisa aja lebih dari 6 bulan atau mungkin sebelumnya gitu. Ada situasi luar biasa gitu ya. Ini soal hubungan kalian dengan seseorang. Kayak gitu sih. Jadi ada pengorbanan yang cukup besar di situ kalau aku lihat ya. Oke, nah. Kemudian 6 bulan ke depan yang aku lihat ya. Kalian kayaknya perlu kerja keras ya. Ya kita memang perlu kerja lah ya. Tapi aku melihat di sini ada situasi yang lumayan agak berat gitu ya. Yang aku lihat sih sebenarnya konflik dan kompetisi gitu yang membuat kalian ini jadi bekerja lebih keras lagi gitu untuk menaikkan situasi kalian atau untuk meningkatkan ya, meningkatkan keadaan kalian lah ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kalian merasa keadaannya tidak sesuai harapan kalian, nah kalian jadi ekstra lagi nih bekerjanya untuk memperbaiki itu gitu. Ini yang membuat kalian kayaknya perlu kerja keras tadi ya, kelihatan lebih banyak effortnya gitu ya. Yang aku lihat kayak lebih capek aja. Cuman di sini aku melihat kayak kalian menjalani itu aja gitu. Yaitu ada kaitannya sama kompetisi ya. Ini bisa di pekerjaan, bisa di situasi lain di luar pekerjaan. Dan soal yaitu tadi kompetisi, dalam kompetisi itu memang ada konflik gitu. Antara kompetisi dan konflik ya, intinya ada kaitannya dengan itulah. Oke. Seperti itu. Ya, itu yang terjadi di hidup kalian lah intinya. Apakah dalam pekerjaan atau di luar itu, bisa jadi dalam hubungan kalian gitu. Ya, soal persoalan hidup yang lain lah di luar pekerjaan gitu. Jadi kayak kalian harus menyisihkan lebih banyak energi untuk menghadapi situasi itu gitu. Dan ini kayaknya ada kaitannya sama The Tower ini sih. Gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini dalam hal pekerjaan kalian itu sebenarnya cukup bagus ya. 6 bulan ke depan itu sepertinya kalian itu berusaha membangun sesuatu lah ya, membangun kerjasama. Itu bisa jadi kerjasama bisa di tempat kerja atau ya bisnis aja gitu ya. Kerjasama ini bisa membawa kekuatan materi sendiri lah ya buat kalian, dan
partner kalian itu gitu. Jadi 6 bulan ke depan kayak terlihat hasil dari kekuatan kalian untuk bertahan ya. Ada selebrasi, ada keuntungan lebih gitu ya. Dan di situ 6 bulan ke depan itu kayak ada semangat dan passion untuk memulai hal baru gitu ya, atau hal yang relatif baru lah ya. Di situ kayak kalian lagi penasaran aja sama hal itu gitu ya. Kalian berusaha membangun itu dan kayaknya prospeknya bagus nih buat kalian sama partner kalian itu. Jadi seperti yang aku bilang, ini bisa soal bisnis, usaha, atau dalam hal pekerjaan kalian memang ada kerjasama di situ gitu. Bisa jadi ada project tambahan gitu kan. Kayak gitu sih. Nah di sini aku melihat semangat atau passion itu semacam kayak lagi semangatnya mencoba hal baru itu gitu. Relatif baru atau memang benar-benar baru, bisa jadi kayak gitu. Ya kadang-kadang orang kan bisa aja ya, mereka itu kayaknya merasa apa yang mereka jalani ini ya udah cukup gitu ya. Kayaknya mereka itu ingin mencoba hal di luar ini, di luar yang mereka kerjakan gitu ya. Dan mereka lagi passionate sama hal itu. Mereka kayak punya banyak kreativitas lah ya, atau banyak imajinasi dalam pikiran mereka yang ingin mereka tuangkan dalam project tersebut gitu. Yang ada kaitannya sama ya pekerjaan atau bisnis itu gitu ya, materi, finansial gitu. Dan aku melihat ini bisa jadi kekuatan ekonomi lah buat kalian, dan orang yang ada di situ juga ya, bisa ya yang aku sebutkan tadi partner ya. Kalau itu memang ya ada partnership lah ya di situ. Selain kalian, mungkin kalian punya teman atau pasangan mungkin yang kalian ajak berkolaborasi lah di situ, atau ya teman kerja aja biasa gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Atau mungkin kalian sendiri, cuman aku melihat di sini kayak ada yang membantu kalian juga sih gitu. Ada yang membantu kalian itu ya macam-macam ya. Mungkin bisa juga orang kepercayaan atau pegawai gitu kan, orang yang dipekerjakan di situ ya pegawai lah ya, itu bisa jadi gitu. Atau tim kalian bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak harus soal usaha, nggak harus soal partnership bisnis gitu ya. Bisa juga ya tim kalian di tempat kerja itu gitu. Oke, itu yang kuliah di sini. Jadi soal kesuksesan oke sih di sini ya. Kayaknya 6 bulan ke depan benar-benar ada kejadian besar ya yang benar-benar mendorong kalian harus segera membuat langkah serius gitu. Sepertinya gitu ya. Nggak harus pas 6 bulan, bisa lebih gitu ya. Kemudian dalam pekerjaan itu oke. Dan sepertinya saat itu ya, saat pekerjaan lagi oke nih, kayaknya ada hal lain juga di 6 bulan ke depan lah kira-kira ya, yaitu soal komunikasi atau urusan kalian dengan seseorang, yaitu yang aku sebutkan di sini tadi gitu ya. Dan ada pertimbangan untuk kembali sama hubungan itu gitu, atau memperbaiki hubungan itu, apapun hubungannya ya, apakah itu pertemanan, percintaan, atau urusan kerja juga bisa jadi gitu kan. Itu yang aku lihat di sini ya. Walaupun untuk kembali itu kayaknya seperti yang aku bilang, semacam effortnya lebih harus melalui konflik dulu gitu. Kayak gitu, untuk berusaha memperbaiki itu, atau menempatkan lagi di posisi awal ya. Menempatkan hubungan itu di posisi awal lagi. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah ya, karena ini juga general reading gitu. Oke. Jadi 6 bulan ke depan ada blessing dalam hal pertama materi, benar-benar materinya gitu, atau kesempatan ya, project yang ada kaitannya sama finansial juga sih, materi juga gitu, atau impian lah ya. Oke. Kemudian
Ya itu yang aku dapat di sini untuk kalian Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian ya. Bye Scorpio.